Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Eka Sari, NPM 1918 720 30 49. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Anasrullah, SPD, MM. Judul yang saya ajukan adalah pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Yang latar belakangi masalah kali ini adalah mahasiswa dicap sebagai orang berpendidikan oleh masyarakat. Hal tersebut sudah semestinya memiliki kontrol diri dalam melakukan kegiatan konsumtif. Terlebih lagi bagi mahasiswa dengan jurusan ekonomi yang mempunyai pengetahuan lebih akan ilmu ekonomi. Ilmu yang diperoleh hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ekonomi merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 fenomena. Yang pertama, rendahnya literasi ekonomi berakibat pada sikap konsumtif pada masyarakat. Yang kedua, rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk menabung dan kebiasaan belanja yang berlebihan sehingga sulit untuk menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian fenomena selanjutnya adalah gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman. Semakin canggih suatu teknologi, maka semakin berkembang pula peranan gaya hidup yang dilakukan mahasiswa. Kemudian fenomena yang terakhir adalah penulis melihat banyak mahasiswa sering berkumpul dengan sesama teman sebayanya. Dalam perkumpulan itu, remaja cenderung berbagi dengan sesamanya mengenai banyak hal termasuk gaya hidup. Biasanya tertarik untuk menggunakan apa yang kebanyakan teman sebaya mereka gunakan. Penelitian terkait telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Raihatul Jannah yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNESA. Populasi dalam penelitian ini mengambil seluruh mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi yang berjumlah 78 mahasiswa. Hasil penelitian yang pertama adalah literasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Kemudian yang kedua, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Dan yang ketiga adalah literasi ekonomi dan gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Angra Melina, MPD, dan Septia Wulandari yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Pendidikan Ekonomi STK IP IPM Bangko dengan jumlah responden 85 mahasiswa. Hasil penelitian tersebut adalah literasi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif. Kemudian yang kedua, gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dan yang terakhir adalah literasi ekonomi dan gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa pendidikan ekonomi STKIP YPM Bangko. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kanzarina yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Undesika 2015 dengan responden 111 mahasiswa. Yang pertama, literasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, sedangkan gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dan kedua-duanya, literasi ekonomi dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Yang kedua, apakah ada pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Tujuan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh
literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI. Manfaat penelitian yang pertama ada teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang literasi ekonomi dan status sosial terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa sehingga dapat mengontrol perilaku konsumtif. Yang kedua, bagi dosen, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dosen dalam mengarahkan mahasiswa agar menghindari perilaku konsumtif melalui pembelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, bagi lembaga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dan untuk menambah mutu pendidikan ekonomi mengenai literasi ekonomi. Yang terakhir, bagi peneliti lainnya, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk bahan masukan, pertimbangan, informasi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. Di sini saya akan membahas per variabel. Yang pertama, literasi ekonomi merupakan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan membuat keputusan ekonomi yang cerdas menggunakan konsep ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menurut Marganisi dan Pelipa pada tahun 2019. Indikator literasi ekonomi yang digunakan adalah yang pertama pemahaman terhadap kebutuhan, yang kedua pemahaman terhadap kelangkaan, yang ketiga kemampuan menganalisis tingkat harga terhadap kecenderungan menabung, yang keempat pendapatan individu, yang kelima kemampuan menganalisis cost dan benefit dari pengambilan. Gaya hidup bisa dikatakan sebagai perilaku konsumen yang didefinisikan oleh Susanto dalam Gunawan pada tahun 2021. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, dalam arti bahwa secara umum gaya hidup seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal di sekitarnya, dan seberapa jauh dia peduli dengan hal yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri, juga dunia luar. Indikator yang digunakan adalah aktivitas atau kegiatan, interest atau minat, opinion atau opini. From 95 dalam Marganisi dan Pelipa tahun 2019 mengungkapkan perilaku konsumtif merupakan perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan berlebihan dan menggunakan segala hal yang dianggap mahal untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik yang besar, serta adanya dukungan pola hidup manusia yang didorong oleh rasa ingin hanya memberi kesenangan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama membeli produk karena iming-iming hadiah, yang kedua membeli produk karena kemasannya yang menarik, yang ketiga membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi, yang keempat membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status, yang kelima pembelian secara impulsif. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sujana 2005, sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1 terdapat pengaruh secara parsial antara variabel literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Kemudian H2 terdapat pengaruh secara parsial antara variabel gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Kemudian yang ketiga, H3 terdapat pengaruh simultan antara variabel literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Pada penelitian ini dilaksanakan di Universitas Bhinneka PGRI dengan populasi mahasiswa pendidikan ekonomi semester 3 dan 5 dengan jumlah sampling 134 mahasiswa. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data angket dan kuesioner dengan data primer, kemudian analisis datanya. Yang pertama uji instrumen meliputi uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, kemudian yang kedua uji regresi berganda meliputi uji prasyarat analis, yang meliputi uji normalitas, linearitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasitas, dan yang terakhir uji regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga uji hipotesis statistik dengan menggunakan uji T parsial dan juga uji F simultan. Kemudian yang terakhir uji koefisien determinasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.